Halo teman-teman, jadi hari ini kita akan membuat to-do list untuk keperluan acara atau list tugas ya teman-teman secara interaktif. Jadi kalau misalnya kalian checklist nih di kotak status, maka progresnya akan bertambah sebesar 7%. Dan kolom selesai atau proses itu jadi bertambah, nah proses itu jadi berkurang. Terus juga kalau misalnya sudah teman-teman di list di sel tugas itu bakal ada coretan nih teman-teman menandakan bahwa itu udah selesai. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita pertama ke Excel, buat lembar kerja baru. Oke, kita buka aplikasi Excel. Kalian buka lembar kerja baru atau blank. Nah, kalian isi teman-teman. Nah, saya mengisi list daftar tugas panitia orientasi anggota baru 2000 anggota baru organisasi forum kita 2025. Nah, di sini kalian bisa menempatkan ada nomor, tugas, penanggung jawab, status, sama deadline, teman-teman. Teman-teman bisa menyesuaikan ya teman-teman keperluan kalian apa aja. Biasanya nggak jauh-jauh dari kelima tersebut. Saya copy dari sheet 5 karena saya sudah punya database. Saya klik kanan, saya copy. Setelah itu ke lembar kerja yang baru. Setelah itu saya pastekan, klik kanan, ya saya pastekan. Oke. Nah, teman-teman bisa sesuaikan secara ukurannya. Klik keterangannya juga. Ini kita merge and center aja teman-teman. Oke, kita warnain warna ini. Oke, setelah sudah teman-teman bisa yang namanya blok semua isi tabelnya, ke conditional formatting, ke jurus, terus kalian pilih yang paling bawah. Nah, di sini kita masukin sebuah rumus yaitu sama dengan mod, terus kalian buka kurung, row, buka kurung, tutup kurung, terus koma 2 sama dengan tutup kurung dulu sama dengan 1. Jadi kalau misalnya logikanya adalah jika 2 dibagi 1 maka hasilnya 1. Terus kalian format, terus kalian ke yang namanya fill. Nah, teman-teman bisa nih mewarnai sesuka hati kalian. Kalau saya pengen milih warna krem. Oke, jika sudah klik klik OK kembali. Nah, maksudnya begini ya teman-teman, jadinya selang-seling warnanya biar cakep. Setelah selesai mewarnai, kalian bisa ke tab status. Nah, di status ini kalian itu fungsinya untuk memberikan kotak box nih teman-teman, checkbox bahasanya. Kalian ke insert, terus ke form control, kalian pilih yang ini, checkbox form control. Nah, kalian zoom dulu. Oke, jika sudah, ini digedein dulu. Oke, sampai tombol itu close ya teman-teman. Kalian geser mouse kalian. Nah, di sini ada tulisan cek, kita hapus saja teman-teman. Klik space. Jika sudah, kalian klik sel lain buat membatalkan. Kita klik kanan kembali, kita atur posisinya. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, kalian tetap klik kanan, terus ke format control. Oke. Terus kita ke value. Kalian biasanya itu adalah kalian normalnya adalah dicek. Nah, teman-teman bisa ganti nih ke uncek. Nah, di selling itu kita bisa milih nih sel mana yang mau kita isi. Nah, saya mengisi format K untuk menentukan bahwa kalau misalnya kotaknya di checklist itu berstatus true, jika tidak di checklist maka bertuliskan false atau salah ya teman-teman. Kita pilih K. Oke, ini K6 ya teman-teman. K garis ke-6. Kita oke saja. Oke. Coba kita coba logikanya.
kita checklist kan. Oke, true ya teman-teman. Saya bilang false kalau tidak di checklist. Coba kita kopikan. Oke, jika sudah kalian bisa klik Ctrl C terus Ctrl V sebanyak yang teman-teman butuhkan, karena saya sudah bikin 2 ya teman-teman. Sementara kotak saya ada 15, berarti kurang 13 kali lagi. Berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Nah, kalian bisa ke sel lain buat mastiin apakah ini berjalan, bisa diklik atau tidak. Oh bisa ya teman-teman, bisa diklik. Teman-teman bisa klik kanan. Oke, bisa copy terus ke Ctrl A, teman-teman ke save format. Oke, dari save format teman-teman ke arrange buat ngerapihin si kotak tersebut menjadi rata kiri. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kalian ke sel lain, terus ambil yang paling bawah, kalian geser sampai paling bawah, sampai berada di tengah. Kalian kemudian ke Ctrl A lagi. Setelah itu kalian ke sama tadi caranya ke align, tapi bedanya itu adalah kita distributed vertically. Nah, kita ke sel lain, bisa terlihat ya teman-teman, ini sudah rapi. Nah, di sini ada true dan false ya teman-teman. Nggak mau, karena data kita banyak, nggak mungkin kita melakukan cara yang seperti tadi teman-teman. Caranya kita bisa memakai sebuah rumus, insert rumus. Caranya gimana? Kita ke ALT F11, terus kalian ke yang namanya insert. Nah, di sini ada modul teman-teman yang saya bilang. Kalian bisa isikan yang ini teman-teman, makronya. Nanti linknya makronya ada di deskripsi. Kalian terus klik kanan, langsung Ctrl C. Jika sudah, balik lagi ke lembar kerja tadi. Jika sudah, Alt F11 tadi ke Ctrl V, kalian pas tekan, terus kalian pilih yang namanya run, yang tombol play ini ya teman-teman, atau bisa shortcutnya F5. Oh sorry teman-teman, jadi kalau misalnya itu kita harus menyesuaikan X-chartnya sama I-nya. Jadi X-chart itu adalah dimana si sel tersebut ada atau mulai, yaitu kita ada di K ya teman-teman, falsenya ada di K, sementara ada di baris ke-6. Begitu ya teman-teman, K terus baris ke-6. Kita ke Excel kembali. Tadi minyak K, I-nya 6 ya teman-teman. Kalian bisa nih menyesuaikan kebutuhan teman-teman di sel mana. Kali kita run kembali, apakah kita lihat hasilnya? Dan ya teman-teman, bisa kelihatan ya teman-teman, false ketika ini kita hapus dulu ya teman-teman karena kesalahan tadi. Dilihat. Jika sudah, ini kita praktekkan teman-teman. Kalau misalnya statusnya checklist, wah, true, oh, sudah berjalan teman-teman. Oke, setelah itu kalian bikin sheet baru ya teman-teman. Kalian bikin sheet 2. Di sini kita mau bikin nih progres kita yang tadi, yang ini ya teman-teman. Kita mau bikin yang ini. Nah, ada total, ada selesai, ada proses. Caranya kita bikin desain dulu. Kita bikin total pekerjaannya atau job desk ada berapa, terus yang sudah selesai berapa, terus yang belum dikerjakan berapa. Nah, di sini bisa diwarnain ya teman-teman, warna apa ya, bisa disesuaikan ya teman-teman. Saya suka warna biru ini. Terus di bawahnya bisa di merge and center. Nah, teman-teman bisa warnain yang lebih mudah ya teman-teman, biar ada gradasinya. Oke, seperti ini teman-teman. Terus ini selesainya juga sampai tadi udah selesai, kita warnain hijau. Kita mark center kembali. Setelah itu warna ini
Yang belum mungkin warnanya apa ya, warna coklat aja deh, terus gradasinya yang ini. Nah, jika sudah, teman-teman bisa kita gedein teksnya menjadi 14, 14, ini juga 14, ini juga 14. Nah, ini kita warnain jadi warna putih ya teman-teman, biar terlihat. Maksudnya warna teksnya. Nah, oke. Jika sudah warna putih, kita bold, kita besarkan ya teman-teman. Besarkan, biar terlihat besar. Oke. Nah, cara mengisi totalnya adalah kita memakai sebuah rumus, yaitu sama dengan konta, artinya menghitung berapa jumlah banyak yang ada di sheet 1. Nah, di sini ada sheet 1 tugas ya teman-teman. Jadi kita menghitung tugasnya. Kita blok sel tugas sampai 15 boleh, tapi kalau teman-teman mungkin ada tugas-tugas baru buat antisipasi, bisa nih, bisa sampai 50, kita kasih 60 deh. Kita kasih ke sampai 60. Nah, kalian tutup kurung aja, kalian enter. Nah, ini terlihat ya teman-teman, sesuai bahwa tugasnya atau daftar tugasnya adalah sampai nomor 15. Kita rapihin, kita jadi fontnya 16. Kalau selesai rumusnya agak berbeda ya teman-teman. Kita sama dengan kita ke count if, kita buka kurung, teman-teman bisa ke sel C ya teman-teman, yang tulisannya true atau false. Kalian tarik, drag and drop sama kayak tadi sampai sel bebas. Saya mau sampai sel 60. Oke. Nah, di sini kalian koma, petik sama dengan true, karena dia menandakan benar atau sudah terisi atau selesai. Katanya kita tutup kurung, kita enter. Oke, yang selesai adalah 4. Benar ya teman-teman, kita udah nyeklis 4. Kalau kita cek 5, kita cek apakah berubah jadi 5. Ya, jadi 5 ya teman-teman. 16. Nah, kalau yang belum, rumusnya hampir sama, tapi bedanya adalah kita copy dulu, kita enter dulu, kita pastekan. Ini belum di mark and share ya, sorry. Oke. Kita sama dengan kita pastekan. Nah, di sini bedanya adalah yang true diganti menjadi false. Jika sudah, teman-teman bisa enter. Oke. Jadi yang belum 10 ya teman-teman, benar ya. 15 dikurang 5 sama dengan 10. Yang belum adalah 10. Kita ratain, kita fontnya kita ke 14 ya teman-teman. 16. Ini di bold aja juga nggak apa-apa teman-teman, biar kelihatan. Ini juga. Kita rapihin semua. Jika sudah, teman-teman bisa mengcopy ke kanan, paste spesial. Nah, di sini ada namanya link picture, yang paling kanan, paling bawah. Teman-teman bisa disesuaikan, kita kecilkan. Oke. Jika sudah, lakukan cara yang sama. Ini selesainya juga kita copy, Ctrl C, ke sheet 1 kembali,
Kita ulangin. Kita sesuaikan. Ini ukurannya kita sesuaikan juga ya teman-teman. Apakah sudah? Oke, ini udah hampir sama. Biar rapi ya. Oke, setelah itu kita ke sheet 2 kembali. Kita klik yang belum. Kita Ctrl C buat mengcopy. Oke, jika sudah, yang bisa sesuaikan ukurannya yang tadi. Setelah itu teman-teman bisa blok ketiganya, terus ke link picture, teman-teman ke align, terus ke align bottom. Nah, jadi setara ya teman-teman, sudah presisi. Nah, jika sudah, kita bisa membuatkan yang namanya kotak progres ya teman-teman. Ya, gimana caranya? Kita ketikkan dulu progres, terus kalian ke sebuah sel, terus kalian klik sama dengan kalian ke sheet 2, klik sel selesai, dibagi dengan sel total. Maka jika sudah ya 13% ya teman-teman. Jika sudah, kalian ke format conditional formatting, kalian ke data bars, kalian ke more rule. Jika sudah, teman-teman bisa nih tipenya diganti menjadi persen. Maksimum juga persen. Untuk warnanya saya ingin warna hijau. Oh, tipenya kita ke number saja, jangan persen, kita ke number. Ininya 1 ini teman-teman. Nah, jika teman-teman masih koma-koma, teman-teman bisa nih pencet logo persentase style. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman, sudah bisa digunakan. Selanjutnya kita akan membuat namanya garis penyelesaian teman-teman. Jadi garis coretan ya teman-teman. Kalau misalnya sudah selesai, dicoret tugasnya, nama tugasnya. Caranya yaitu teman-teman blok sel tugas lah yang 15 ini, terus kalian ke format conditional formatting, ke new rules lagi. Nah, pilih yang paling bawah, teman-teman masukkan fokus ke sel yang ada tulisan true dan false yang sudah kita buat tadi. Yaitu true dan false saya itu ada di sel K, yaitu berarti dolar K. Saya mulainya itu di sel 6, berarti sel 6 sama dengan true. Jadi logikanya adalah jika true, maka dia akan mencoret, sel ini akan mencoret, maka akan mencoret ya teman-teman. Kita ke format. Jika sudah, teman-teman aktifin efek nih yang namanya strike touch. Nah, jika sudah, teman-teman bisa nih ke color yang tadinya otomatis, kalian ubah jadi warna merah. Sesuai selera aja teman-teman. Saya warna merah. Jika sudah, kalian oke. Seperti ini previewnya, kita oke. Nah, maka akan berubah warna menjadi warna merah. Saya coba kembali ya teman-teman. Saya sudah menyelesaikan filosofi logo. Selesai nih ya. Progresnya itu bertambah ya teman-teman. Nomor 6 juga demikian, maka progresnya juga bertambah. Itu juga dicoret. Nah, ini kita rapihkan menjadi sebuah table. Oke, jadikan table ya teman-teman, all border. Ini di mark and center dulu nggak apa-apa, biar rapi. Ini juga kita mark and center. Oke. Ini belum ke mark and center. Oke. Jika sudah, teman-teman bisa yang namanya blok. Beberapa data ya
Oke, jika sudah lebih ya teman-teman, jangan ngepas, lebihin beberapa sel, kalian ke table yang tadi, terus ke more border. Nah, dari sini teman-teman bisa nih ke style, terus pilih yang tebelan dikit, terus ke outline. Nah, seperti ini ya teman-teman, diwarnain. Jika sudah, teman-teman ke namanya view, terus grid line-nya kita nonaktifkan. Nah, seperti ini ya teman-teman jadinya. Oke, ya, kita making center kembali. Seperti ini teman-teman. Terus ini tombol ininya kita hide dengan cara Ctrl 0. Nah, seperti ini ya teman-teman, jadilah sebuah daftar list yang interaktif. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video selanjutnya.